sekali. Terutama kalau mereka kenal banyak nanti di Heli Expo, saya yakin mereka pasti punya kartu nama. Ajang networking ya Bu ya. Ya, nambah networking dari teman-teman mahasiswa. Ya. Sehingga tahu inovasi baru dari perkembangan teknologi khususnya industri helikopter. Selamat siang Hexiaters, masih seputaran dunia akademisi, namun spesial hari ini karena kita bersama dengan seorang wanita yang juga sebagai Ibu Rektor Institut Transportasi dan Logistik ITL Trisakti. Halo Ibu, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Ya, sebelum kita lanjut ke pertanyaan ya Bu ya, saya agak sedikit penasaran, ini seorang ibu rektor luar biasa yang mungkin sampai dengan menjadi rektor dan mengambil bidang transportasi nih Bu. Mungkin sedikit bisa diceritakan awal berkarir di dunia transportasi sampai menjadi rektor Institut. Oh baik Mbak, saya sebenarnya alumni ITL Trisakti. Oh, angkatan 82, mungkin Mbak belum lahir. Iya. Dan saya mulai masuk di akademisi tahun 91 setelah saya lulus dari ITL Trisakti yang dulunya bernama Akademi Angkutan Udara Niaga. Oh, iya. Dulu akademi khusus, tapi yang kuliah dulu laki-laki semua. Jadi memang kami cuma 7 orang ya, perempuan mungkin 80 orangnya laki-laki. Luar biasa ya Bu ya. Karena memang dulu dominannya masih laki-laki dunia penerbangan. Dan setelah lulus akademi saya kerja di travel karena memang waktu itu lulusannya adalah manajemen transport. Kan kami biasanya kami PKL atau praktek kerja itu di perusahaan penerbangan atau di travel bureau. Jadi tahun 91 saya mengajar bersamaan dengan kerja, dan tahun 96 saya langsung gabung ke ITL Trisakti menjadi dosen. Jadi dosennya mulai dari 91 terus masuk ke namanya dulu STMT Trisakti. Iya, STMT Trisakti Sekolah Tinggi Manajemen Transport, dan mulai dari situlah karir saya di akademisi. Dan saya keluar dari travel dan saya langsung jadi dosen dan gabung menjadi struktural di STMT. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Menurut tadi mungkin udah sempat dijelaskan sedikit. Menurut Ibu Rektor, apa manfaat bagi mahasiswa ITL Trisakti jika berpartisipasi nih Bu di Heli Expo Asia 2025 ini? Sebenarnya sangat exciting ya. Maksud saya pasti mahasiswa itu senang melihat sesuatu yang baru ya. Terutama di Heli Expo 2025 ini mahasiswa kami diundang juga gitu. Yeah. Karena memang pengalaman mahasiswa berpartisipasi di Heli Expo ini untuk meningkatkan secara kemampuan mahasiswa untuk mengenal lebih jauh tentang helikopter. Ya, dari aspek bisnis, operasional. Apalagi tadi mahasiswa kami juga sudah dibekali dengan heliport, dan juga tadi sudah beberapa dijelaskan bahwa program studi ini harus bisa mengenal lebih banyak lagi dengan dunia usaha dan industri. Ya. Karena itu wajib bagi kita. Ya, berinteraksi langsung dengan profesional, pemimpin industri atau memperluas jaringan itu untuk memahami kebutuhan industri, untuk memenuhi kebutuhan industri atau pengalaman mereka setelah lulus. Juga tadi ada seminar-seminar, yaitu menambah wawasan dari mahasiswa itu sendiri untuk menjadi bekal mereka arah mana kira-kira ke depan yang mereka harus tekuni gitu ya. Juga bisa melihat peluang karir. Terutama kalau mereka kenal banyak nanti di Heli Expo, saya yakin mereka pasti punya kartu nama. Ajang networking ya Bu ya. Ya, nambah networking dari teman-teman mahasiswa. Ya. Sehingga tahu inovasi baru dari perkembangan teknologi khususnya industri helikopter. Saya rasa itu.
selanjutnya Ibu untuk kemungkinan untuk bekerja sama konkret untuk ITL Trisakti dengan White Sky Aviation, Ibu. Ya, tentu saja ITL sih terbuka untuk menjalin kerjasama dengan White Sky, apalagi saya udah kenal dengan Pak Denon. Iya. Mudah-mudahan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri merupakan bagian dari indikator kinerja utama kami nomor 6 yang selalu dinilai oleh pemerintah. Kami itu harus terus-terus Pak Warik 4 saya itu selalu membuat kerjasama baik di dalam negeri atau di luar negeri, sehingga mahasiswa itu mempunyai tempat untuk magang misalkan. Terus dosen-dosen kami bisa melakukan penelitian bersama atau menjadi memberikan masukan lah ke perusahaan gitu ya. Terus jadi dengan pengembangan kurikulum, dengan adanya kerjasama dengan White Sky, mungkin White Sky bisa memberikan masukan. Mungkin kami punya mata kuliah nih, heliport. Apa sih masukannya terhadap misalkan materi kuliahnya itu sudah sesuai atau enggak? Iya. Nah itu pun bisa diberikan masukan kepada ITL Trisakti. Nah, ini untuk pertanyaan selanjutnya, Bu. Mungkin mewakili dari pertanyaan mahasiswa nih. Seberapa penting bagi mahasiswa transportasi dan logistik untuk memahami industri helikopter pada khususnya dan kaitannya dengan karir mereka di masa depan? Ya, baik Mbak. Jadi awalnya itu kami kan hanya mengenal wide body ya, pesawat-pesawat besar. Yeah. Kalau dulu saya kuliah itu ya ada DC-9, DC-10, Boeing 747, sekarang kan sudah banyak berubah. Nah sekarang dengan perkembangan ITL sendiri dengan buka prodi teknik dirgantara, salah satunya dimasukkan tadi untuk heliport gitu loh. Berarti heliport ya. Ya mahasiswa ini bisa melihat perkembangan tidak saja airlines yang berbadan besar wide body, tapi helikopter juga, karena memang itu salah satu banyak membantu terutama di sektor medis mungkin Mbak ya. Terus ada juga penyelamatan untuk daerah terpencil, transportasi eksekutif gitu. Terus juga membantu offshore. Iya. Biasanya kan paling banyak offshore, saya tahu saya mengangkut karyawannya ya. Terus juga membantu kebakaran gitu loh. Jadi memang terpencil ya. Sebenarnya memang helikopter ini kan rute penerbangan pun tidak seperti yang terjadwal. Mungkin ada sedikit spesifikasi dipergunakan apa saja. Jadi sebenarnya dengan adanya industri helikopter yang sangat penting bagi mahasiswa adalah membuka wawasan baru yang lebih luas lagi terhadap transportasi udara. Ya tidak terbatas kepada penerbangan komersil, tapi juga operasional khusus helikopter. Juga mengembangkan pemahaman tentang manajemen dan operasional transportasi udara, dan juga ya terutama untuk helikopter. Ya, terus memahami peran helikopter untuk rantai pasok. Mungkin untuk membawa, kan kami ada logistik. Iya, logistik. Ya, jadi itu kan bisa juga untuk penyediaan bantuan distribusikan barang-barang bahan pokok ke tempat-tempat yang sulit dijangkau. Ya, jadi banyak yang beranggapan bahwa untuk industri helikopter ini hanya untuk segmen premium saja. Gimana tanggapan Ibu? Izin. Kalau saya mungkin untuk angkutan premium ya, tapi kebanyakan yang saya lihat adalah untuk seperti tadi saya bilang mendistribusikan barang-barang secara logistik. Mereka banyak membantu meningkatkan mengangkut barang-barang di tempat-tempat yang lebih terpencil. Terus misalkan untuk pengangkutan secara operasi medis darurat, yaitu atau disebut air ambulans. Ambulans. Iya, air ambulans. Kalau di kami heli-medevac. Nah, medevac. Ya, yang memungkinkan evakuasi lebih cepat. Ya. Terus misi penyelamatan dan bencana. Jadi terutama dalam kondisi geografis yang sangat sulit, saya pikir helikopter bisa masuk ke area untuk
yang sulit dijangkau oleh transportasi darat. Ya. Selain itu juga ada transportasi ke daerah terpencil tadi sudah bicarakan, terus operasi di sektor minyak dan gas. Ya kalau saya ngelihat banyak helikopter atau perusahaan-perusahaan helikopter yang dulu saya ya sebelum White Sky gitu ya banyak gitu juga beroperasi untuk mengangkut karyawan ke offshore ya, gitu ya. Untuk ke site ya. Ya, site ya. Terus untuk bantuan di lokasi bencana. Saya rasa helikopter lebih dominan di sana. Iya. Jadi apalagi kalau tidak bisa dilalui jalan darat. Betul sekali, saya setuju Ibu. Jadi sebenarnya helikopter bukan sekedar luxury transportation, tapi juga bisa menjadi smart transportation. Artinya bisa untuk digunakan untuk hal-hal yang penting lainnya gitu ya Bu ya. Betul sekali. Ya. Sekarang kita masuk ke future teknologi Ibu. Dengan perkembangan teknologi saat ini berupa drone dan eVTOL, electric vertical takeoff landing, ITL Trisakti masih melihat helikopter sebagai masa depan transportasi udara Ibu, atau mungkin udah beralih ke teknologi tersebut? Udah mulai memandang gitu ya Bu? Ya, kalau untuk teknologi mahasiswa tuh wajib lah mengetahui drone, apalagi anak kami pernah menang pembuatan drone ya. Oh iya. Ya menang. Ada gitu kompetisinya ya, kompetisi ya, Bu ya? gitu. Kalau untuk eVTOL juga sama. Kalau saya ngelihat masih satu orang yang di dalam eVTOL, tapi nggak tahu ya di dalam perkembangan nanti. Cuma kalau saya melihat dominasi helikopter yang lebih unggul kalau menurut saya. Ya. Mungkin juga ke depan helikopter itu akan dimodifikasi lebih canggih kalau menurut. Iya. Ya kan? Kalau lihat eVTOL kan sendiri Mbak bawanya. Kalau saya lihat ya, dan baling-balingnya kecil-kecil gitu, apakah bisa mengangkut orang kayak saya gitu? Kedepannya akan seperti itu. Iya, itu. Jadi saya melihat ya helikopter lebih gagah ya menurut saya, karena kemampuan beroperasinya di kondisi cuaca yang medan yang sulit bisa gitu loh. Terus fleksibilitas dari berbagai misi termasuk penyelamatan dan pengangkutan logistik gitu loh. Jadi kalau saya melihat ke depan helikopter masih unggul lah. Iya. Ya karena memang kita nggak tahu dunia teknologi itu kan berkembang terus. Cepat dan luas. Saya gitu pikir juga helikopter akan berkembang terus teknologinya. Inovasi baru ya. Ya, tadi juga sempat disampaikan Prodi ada yang heliport ya, desain heliport. Ya. Mungkin kedepannya juga karena eVTOL nanti akan ada vertiport namanya Bu. Gitu ya, vertiport ya. Ya itu kita mungkin akan mempersiapkan itu terlebih dahulu besok ya. Di sana ada juga eVTOL. Sedang dibahas di kami Bu. Nanti ya akan mungkin sedang lagi dipikirkan sih. Oke. Ya. Nah, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Bu. Ya. Dari adanya anggapan bahwa pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan industri. Ya, saya setuju bahwa masih ada tantangan dalam penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan industri. Tadi kan sudah saya jelaskan kurikulum itu kami selalu mengundang dari industri untuk mempertanyakan sesuai atau tidak, sehingga lulusan kami itu nanti bisa siap pakai. Kira-kira sertifikasi apa yang akan kami berikan ya, terutama tadi heliport yang pertama, yang lain-lain ada dangerous good, ada terus macam-macam untuk airlines ya. Mungkin kalau yang bersertifikat juga Bu? Semua pakai sertifikat. Ya kalau kami punya sebagai training centernya Ayata di sini. Menarik ya Bu ya. Iya, khusus untuk ITL. Jadi perkembangan teknologi dan dinamika bisnis yang begitu cepat, ITL pun harus mengikuti, berupaya mengatasi kesenjangan itu melalui berbagai inisiatif strategi, sehingga anak-anak kita lulus itu tidak ke dunia transportasi sudah arahnya sudah jelas. Ya, luar biasa nih, banyak sekali insight yang diterima nih hari ini Bu ya. Terima kasih. Satu lagi Bu terakhir ya Bu ya, mungkin satu pesan untuk mahasiswa ITL Trisakti yang mungkin mau hadir di Heli Expo Asia.
kira-kira apa, Bu? Jadi yang akan saya kirim tidak saja teknik dirgantara, tapi juga manajemen transportasi udara pun harus kami kirim gitu. Saya rasa anak-anak harus antusias Ya. mencari link di dalam Heli Expo nanti sebanyak-banyaknya, sehingga mengikuti seminar ataupun kegiatan-kegiatan di dalam Heli Expo itu untuk menambah keilmuan mereka sendiri. Jadi harus bersemangat mengikuti kegiatan Heli Expo ini. Juga akan mendapat networking baru gitu ya. Nah, itu yang penting adalah mendapatkan networking. Karena kalau nggak ada networking, kita jadi katak dalam tempurung. Betul sekali. Ya, nggak bisa apa-apa. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih Sama-sama. banyak untuk perbincangan hari ini. Ya. Sukses selalu dan sehat selalu Ibu ya. Amin ya. Oke, Hexiators, demikian tadi perbincangan kita dengan Ibu Rektor Dr. Yuliantini. Sampai bertemu di Hexia 2025.